Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kety Indriani selaku guru Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman kelas 12 Bahasa dan Budaya yang berbahagia. Pada hari ini saya Chandra Mukhi sebagai moderator akan memimpin diskusi hari ini. Sebelum memulai sebuah diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok Terasira. Yang pertama ada Safa Safira sebagai pembicara yang pertama. Yang kedua ada Ismawati Haskin sebagai pembicara kedua. Dan yang ketiga ada Natasha Eka Nabila sebagai partisipan. Dan yang keempat ada Nurul Azizah sebagai partisipan. Dan yang terakhir ada Syahade Juliandi sebagai notulis. Baik, materi diskusi kita hari ini adalah tentang insecure. Siapa sih yang nggak tahu insecure? Insecure adalah rasa kurang percaya diri, rasa khawatir, rasa cemas yang ada pada diri kita. Atau lebih tepatnya rasa nggak berani akan sesuatu yang kita miliki diri kita sendiri. Itu adalah definisi singkat menurut saya pribadi tentang insecure. Nah, bagaimana kalau menurut kedua pembicara kita pada siang hari ini? Waktu dan tempat dipersilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Safa Safira. Insecure merupakan istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman. Perasaan ini seringkali membuat seseorang menjadi gelisah, takut, malu, sehingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi munculnya insecure, baik faktor dari luar ataupun dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Safa yang sangat logis. Mungkin pembicara kedua memiliki pendapatnya tersendiri tentang definisi insecure. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya langsung pendapat saya tentang insecure. Jadi insecure itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris. Secure artinya aman. Nah, ditambah in jadi insecure artinya tidak aman atau tidak terlindungi. Menurut saya sendiri, insecure adalah rasa tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, sehingga menimbulkan yang namanya rasa tidak percaya diri atau tidak pede. Itu dalam bahasa gaul kita. Oke. Itu saja. Oh, baik. Terima kasih atas pendapat pembicara kedua. Nah, selain dari definisi atau pengertian insecure, ternyata insecure juga memiliki sebab dan akibatnya. Nah, bagaimana nih menurut kedua pembicara kita pada diskusi hari ini, apa saja sebab dan akibat dari insecure itu? Waktu dan tempat dipersilahkan kepada pembicara pertama, Safa Safira. Penyebabnya adalah perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan, perlakuan dibanding-bandingkan dengan orang lain, penolakan dari orang lain, lamaran pekerjaan, ataupun pernyataan cintanya itu ditolak, trauma masa lalu, kegagalan dalam pendidikan atau pekerjaan. Kalau akibat yang ditimbulkan dari rasa insecure tersebut adalah seseorang bisa menjadi takut untuk berinteraksi ataupun minder dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena fisik, pencapaian, ataupun segala perbedaan yang menyebabkan seseorang merasa insecure sehingga timbul rasa tidak aman untuk bersosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sangat logis ya, Safa Safira. Dan bagaimana menurut pendapat pembicara kedua, yaitu Ismawati Haskin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kalau penyebab insecure itu sebenarnya ada dua ya, faktor dari dalam, kemudian faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu misalnya ya karena dia tidak percaya dengan kemampuannya itu, misalnya ada fisiknya yang kurang sempurna, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu kurang dari orang lain, atau lebih jelasnya seperti ini. Satu, dia terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri, tidak menyadari kelebihannya. Yang kedua, dia selalu ingin tampil sempurna atau perfeksionis sehingga menimbulkan rasa insecure atau kurang rasa percaya diri.
Kalau faktor dari luarnya sama seperti yang pembicara pertama katakan. Itu adalah faktor dari luar, misalnya ya bullying, dia menerima tekanan dari keluarganya. Kemudian kalau akibat itu juga sebenarnya ada banyak, tapi diantaranya itu bisa menyebabkan gangguan mental, misalnya dia depresi gitu, karena mendengar omongan dari orang lain. Kemudian bisa juga menimbulkan rasa iri hati karena ia ingin tampil sempurna seperti orang lain. Padahal pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Seperti itu. Wah, terima kasih sekali atas kedua pendapat pembicara kita hari ini. Nah, selain dari definisi sebab akibat, insecure juga memiliki tanda-tanda seseorang itu sedang mengalami insecure tersebut. Nah, bagaimana menurut kedua pembicara kita hari ini tentang tanda-tanda seseorang sedang mengalami insecure? Pembicara pertama mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya. Baik, tanda-tanda insecure. Yang pertama, mencoba membuat orang lain merasa insecure. Orang yang memiliki perasaan insecure umumnya selalu berusaha membuat lawan bicara atau orang lain merasa insecure. Biasanya hal itu dilakukan penderita dengan selalu menunjukkan kelebihannya ataupun pamer agar tampak lebih hebat di hadapan orang lain. Yang kedua, memamerkan diri secara terselubung. Seseorang yang insecure sering pamer atau menyombongkan diri, tetapi dengan cara merendahkan diri atau mengeluh. Misalnya, orang yang mendapatkan nilai 80, padahal orang lain mendapatkan nilai di bawah 80. Tapi orang yang mendapatkan nilai 80 tersebut masih mengeluh karena nilainya itu dianggapnya masih kecil. Yang ketiga, menceritakan pencapaian mereka setiap saat. Seseorang yang insecure memiliki perasaan inferior atau rendah diri terhadap orang lain. Perasaan rendah diri ini mendorong mereka untuk selalu menceritakan hal-hal yang telah mereka capai. Sebagai contoh, mereka biasanya bercerita tentang gaya hidup mereka yang mewah atau pencapaian pendidikan mereka ataupun pencapaian pekerjaan mereka. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pendapatnya. Baik, pembicara kedua bisa mengeluarkan pendapatnya tentang tanda-tanda dari insecure. Kemudian kalau tanda-tanda insecure, karena kita semua pasti pernah merasakan yang namanya rasa tidak percaya diri. Jadi kita semua pasti sudah tahu sedikit tentang tanda-tanda dari insecure. Yang pertama, kalau yang pernah saya alami ya, yang pertama itu rasa malu atau kita tidak berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita malah menghindari untuk berinteraksi. Padahal pada hakikatnya kita juga sangat perlu untuk berinteraksi agar hidup kita ini banyak teman, kita bisa bertukar cerita. Tapi kalau kita malu, kita tidak mungkin berani untuk bersama dengan orang lain. Kemudian kalau yang kedua, dia itu gemar membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, oh dia ini cantik, seperti yang tadi pembicara satu katakan, mungkin dia akan merasa bahwa dirinya itu kurang terus. Diartikan dia itu seperti kurang bersyukur seperti itu. Dan yang ketiga itu memandang rendah diri sendiri. Dia tidak mempercayai dengan kemampuannya sendiri, padahal sebenarnya tidak ada lagi yang bisa menghargai kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Sebelum diri kita sendiri yang menghargai diri kita. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, materi kita hari ini sudah dijelaskan oleh para pembicara kita sangat jelas ya. Mungkin partisipan ada yang merasa kurang paham, boleh ditanyakan karena sesi tanya jawab telah dibuka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan Natasha Eka Nabila. Baiklah, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara. Jadi saya kan selalu merasa bahwa saya berbeda dari kebanyakan orang, di mana mereka memiliki kelebihan pada paras mereka yang mungkin lebih cantik daripada saya, tubuhnya lebih ideal, atau mungkin mukanya lebih bersinar. Nah, jadi mungkin untuk saya sendiri atau orang-orang yang sedang mendengarkan ini, apakah ada tips agar kita tidak menjadi seseorang yang insecure? Sekian dari saya, terima kasih.
Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Natasha. Mungkin pembicara satu atau kedua boleh menjawab pertanyaan dari Natasha Eka Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut aku selalu berpikiran positif, karena kalau kita menganggap diri kita sendiri rendah, maka orang lain juga menganggap diri kita rendah. Yang kedua, selalu bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan yang terbaik bagi diri kita, baik fisik maupun bakat ataupun akal. Yang ketiga, coba untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai keinginan, dengan menganggap bahwa itu normal terjadi dalam kehidupan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Safira. Mungkin pembicara kedua kita memiliki jawaban yang berbeda. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Natasha. Baik, ini ada beberapa tips dari saya pribadi ya untuk mengatasi agar kita bisa meminimalisir yang namanya insecure. Kalau insecure ini sebenarnya pada suatunya tidak bisa dibuang dari diri kita sendiri, jadi hanya bisa diminimalisir atau dibuang sedikit-sedikit. Yang pertama, kamu harus belajar untuk love yourself, dalam artian kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Kemudian, jangan terlalu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu itu punya banyak kelebihan. Jangan hanya melihat dari satu sisi, yaitu kekuranganmu, tapi sadari kamu itu punya kelebihan. Kamu punya apa, maka terus diasah kemampuanmu itu agar kamu itu nggak pernah memandang yang namanya kamu itu kurang dari orang lain. Kemudian, kamu perlu menanamkan dalam diri kamu sendiri bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi aku. Mungkin mereka kelebihannya ini, tetapi kekurangannya itu mungkin lebih banyak daripada yang kamu lihat itu. Kemudian yang paling penting ini, kamu harus berteman atau dikelilingi dengan orang-orang yang suka mendukung kamu. Jangan malah mendekat dengan orang-orang yang suka merendahkan kamu. Itu justru akan menjatuhkan harga diri kamu dan menimbulkan yang rasa insecure yang lebih besar. Ingat lagi dalam surat At-Tin bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi belajarlah untuk love yourself atau cintai diri kamu sendiri. Baik, terima kasih. Jawaban dari Ismawati sangat faktual banget ya. Nah, selain dari Natasha Eka Nabila, mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, insecure kan terjadi dalam diri sendiri. Nah, gimana sih insecure kan berasal dari dalam diri sendiri dan di luar. Nah, dominan terjadinya insecure itu dari bagian yang mana? Lebih dominan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nurul Azizah. Baik, mungkin pembicara pertama atau kedua boleh menjawab pertanyaan dari Nurul Azizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurutku sendiri ya, penyebab dari insecure ini kan banyak terjadi pada remaja gitu. Biasanya seorang yang merasa insecure tuh dominan membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurut pandangannya tuh jauh lebih baik gitu. Orang lain jauh lebih baik daripada mereka. Yang kemudian menjadikan jiwanya tertekan tanpa ditekan orang lain, sebab dia sendiri yang menciptakan tekanannya sendiri. Biasanya remaja itu insecure-nya dalam hal fisik gitu. Orang itu badannya bagus deh, atau wah orang itu mukanya cakep banget, sedangkan aku sendiri kok biasa aja gitu. Atau enggak tuh dalam pencapaian. Remaja biasanya kalau lihat temennya yang dapat nilai bagus, kayak dia bisa deh belajar matematika. Kok aku nggak bisa ya gitu? Padahal aku udah berusaha. Biasanya juga insecure terjadi dalam hal sosial gitu. Kalau ada
orang yang ada temennya yang pergi ke rumah temennya lagi, ada orang yang ke rumah temennya, terus lihat perlakuan orang tuanya tuh nggak seharmonis keluarganya dia, jadi dia insecure. Kok keluargaku nggak pernah ya ngomong atau kumpul bareng gitu. Jadi itu sih menurutku. Iya. Mik, Muki Mika mati. Muki Mika mati. Oke, baik. Mungkin pembicara kedua Ismawati Haskin bisa menjawab pertanyaan dari partisipan Nurul Azizah. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Isma. Oke, mungkin pembicara kedua kita tidak memiliki jawaban atas pertanyaan dari Nurul Azizah. Baik, saya akan sedikit saja menambahkan. Oh, baik, silahkan. Dipersilahkan. Baik, dipersilahkan untuk Isma menjawab pertanyaan dari Nurul Azizah. Akhirilah. Iya, Isma. Halo. Dipersilahkan kepada Ismawati Haskin untuk menjawab pertanyaan Nurul Azizah. Baik, jadi sebenarnya kalau faktornya itu banyak disebabkan oleh menurut saya dari luar. Misalnya bullying. Itu memang sangat berpengaruh besar bagi keadaan mental seseorang dibandingkan dengan keadaan dari dalam, misalnya fisiknya. Kita punya fisik tetapi di komentar orang otomatis kita menjadi down, mental kita terganggu, seperti itu saja. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ismawati Haskin. Nah, teman-teman,
setelah kita bahas materi diskusi tentang insecure, kita memiliki kesimpulan sedikit tentang materi-materi yang kita bahas tadi. Baik, saya akan menyimpulkannya. Insecure merupakan rasa kurang percaya diri atas kemampuan diri kita sendiri, rasa kurang aman serta cemas akan potensi yang kita miliki. Insecure juga memiliki sebab akibat seperti yang dikatakan pembicara kedua Ismawati Haskin, yaitu penyebabnya internal dan eksternal, yaitu dari dalam diri kita sendiri atau dari luar ya. Dan yang ketiga, tanda-tanda dari insecure adalah banyak sekali tanda-tandanya, yang seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama yaitu Safa Safira, rasa minder kita itu, rasa kurang bersyukur kita itu membuat kita itu adalah merupakan tanda-tanda dari insecure tersebut dan banyak lagi tanda-tandanya. Nah, tips dan trik dari insecure tersendiri itu bisa kita katakan yaitu yang pertama be yourself seperti yang dikatakan Ismawati Yassin, yaitu belajar mencintai diri kita sendiri. Jika kita tidak cinta diri kita, bagaimana kita akan menghargai potensi yang ada pada diri kita. Dan yang kedua, pastinya bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman, demikian pula diskusi kelompok kami. Saya Chandra Mukti sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.